Ada seorang hamba Tuhan yang bagikan tentang cara membaca Alkitab. Yang pertama kita tahu dengan jelas bahwa Alkitab terbagi dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu adalah bayang-bayang dari Perjanjian Baru. Realitasnya itu ada di Perjanjian Baru, ya kira-kira seperti itu. Tapi di Perjanjian Baru sendiri, kalau kita perhatikan, itu ada yang namanya uh, kitab Injil, ya, Injil Matius, Injil Markus, Lukas dan Yohanes. Itu disebut kitab Injil. Injil artinya kabar baik yang saking begitu baiknya hampir-hampir tidak dapat dipercaya, ya. Lalu setelah itu ada kisah rasul. Nah, kisah rasul itu adalah kisah tentang pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan rasul-rasul atau murid-murid yang pertama atau gereja pada awalnya. Ya, jadi di situ kita bisa melihat tindakan lanjutan dari pekerjaan Tuhan di kitab Injil, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang-orang percaya. Makanya disebut Acts, bahasa Inggrisnya Acts itu ya tindakan atau pekerjaan dari Roh Kudus. Setelah itu baru Roma, ya, 1 Korintus, 2 Korintus. Nah, itu yang disebut dengan surat-surat penggembalaan. Baru terakhir ada kitab Wahyu, ya, itu untuk hal yang akan datang. Jadi kalau kita baca Alkitab, hamba Tuhan ini bilang, kita baca semuanya, tapi fokus lebih banyak kepada perjanjian baru dan juga khususnya mengenai surat-surat. Surat-surat penggembalaan ini sifatnya seringkali praktis, ya. Misalnya yang di Roma 12 dari ayat 9, ini praktis sekali. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Nah, itu kan simpel sekali, ya. Nggak perlu penafsiran yang macam-macam, ya. Nah, ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dulu kakak rohani saya suka mengajarkan untuk saya mengambil inisiatif, ya. Kalau ketemu dengan teman, untuk ayo sapa lebih dahulu. Dan jujur buat saya ini yang paling sulit waktu itu. Tapi ini perintah yang praktis sekali. Ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, jadi begitu kita sudah mulai pelayanan, ya, atau ada satu tugas, belajar untuk jaga apa istilahnya, ya, kecepatan itu, irama itu. Caranya, ya, biar roh kita ini menyala-nyala, ya, bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau sudah bisa berbahasa roh, pakai itu secara pribadi sehingga roh kita ini menyala-nyala, dan dengan semangat dari Tuhan itu kita melayani Dia, ya. Jadi bukan kekuatan kita lagi. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi waktu kita sedang menantikan sesuatu, ya, yang sedang kita doakan, kita harapkan, ya, entah itu mungkin pekerjaan, usaha, pelayanan, ya, dan ada sesuatu yang nampaknya belum terjadi, untuk bersukacita itu ternyata satu keputusan dari kita untuk kita bertindak, ya. Ada hamba Tuhan namanya John Maxwell. Satu ketika dia sedang diwawancari dengan wartawan, ya. Lalu di sampingnya ada istrinya dan wartawan ini nanya sama istrinya, ya, apakah Anda berbahagia menjadi istri dari seorang John Maxwell? Lalu istrinya bilang, si wawancara ini lebih detail lagi, ya. Dia bilang, apakah John Maxwell berhasil membuat kamu bahagia, ya. Lalu istrinya ini bilang, enggak, dia enggak berhasil membuat saya bahagia. Dia enggak berhasil membuat saya bersuka cita. Oh, kaget John Maxwell dengar begitu. Lalu istrinya lanjutkan lagi, untuk bisa berbahagia atau bersuka cita, itu keputusannya ada pada saya. Ya, sama seperti saya mau marah apa enggak, itu keputusannya ada pada saya, bukan pada orang lain. Orang lain bisa memancing saya untuk marah, tapi keputusan untuk marah atau tidak ada pada saya.
Demikian juga kalau saya memutuskan tidak mau berbahagia, apapun yang suami saya lakukan nggak akan bisa membuat saya bahagia. Ya. Tapi kalau saya memutuskan saya mau menikmati kehidupan, mau bersuka cita, saya mau berbahagia, maka saya bisa tetap punya sukacita dalam pengharapan, ya, dalam satu penantian. Ya. Lalu sabarlah dalam kesesakan, ya, bertekunlah dalam doa. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ini praktis sekali ya. Tidak perlu penafsiran yang aneh-aneh, tidak perlu untuk lihat bahasa aslinya. Kita melihat orang-orang kudus itu ya yang paling dekat tentu ya keluarga kita yang udah ya konteksnya ini orang-orang yang kita kenal dalam pelayanan, juga orang-orang di luar gereja kita, di luar pelayanan kita yang memang kita tahu itu adalah orang-orang yang saudara kita dalam Kristus. Ya. So simpel sekali. Ya. Jangan justru persulit orang lain. Ya. Lalu ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Kadang-kadang ini mudah dikatakan ya, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Tapi ketahuilah, sebenarnya kalau nggak dibilang semua ya, sebagian besar perintah yang Tuhan berikan itu memang mustahil untuk dilakukan. Standarnya terlalu tinggi. Ya, kalau di perjanjian lama tuh masih banyak yang bisa kelihatan dari tindakan ya. Tapi kalau perjanjian baru, itu standarnya tinggi sekali. Jadi memang sebenarnya impossible untuk kita lakukan tanpa kekuatan dari Tuhan. Untuk berdoa saja kita perlu bantuan dari Roh Kudus. Ya, Roma pasal kita sering kenal itu ya, 8 ayat 28 ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ya, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia dan yang mau ikut rencananya. Tapi ayat 26 mengatakan kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Tapi Roh membantu kita untuk berdoa. Jadi untuk berdoa pun kita sebenarnya nggak bisa. Nah, cuma kita nggak sadar bahwa sebenarnya kalau kita bisa berdoa dan terjawab itu sebenarnya karena Roh Kudus menolong kita untuk mendoakan dengan tepat ya, dengan spesifik apa yang sedang kita harapkan ya. Lalu ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya ini tahu diri ya. Kalau dalam satu komunitas ya, ini saya juga belajar ya. Kadang-kadang begini, saya ikut grup WA tuh banyak ya, WA grup banyak sekali. Nah kadang-kadang ada satu kutipan artikel yang menarik yang saya kira bagus. Lalu saya kirim. Nah, waktu saya kirim itu ke beberapa grup, misalnya kalau ada grup teman-teman SMA, ya teman-teman SMP, ya, lalu ada grup ada teman-teman kuliah, ya. Nah itu sudah ada kelompoknya. Nah kadang-kadang waktu saya masukkan, saya kirim itu, saya tahu ini bagus, memberkati dan saya kirim. Tetapi di grup itu karena saking banyaknya grup itu nggak semua bisa saya buka ya. Ya kadang-kadang baru saya buka setelah beberapa hari dan jadi karena kalau enggak ya hidup kita habis saja dengan baca WA. Nah, jadi waktu pas saya buka ternyata di grup itu sedang ada artinya kalau kita aktif dalam satu grup WA kita lihat sedang topiknya apa gitu. Jangan menyela, itu yang paling sederhana ya. Orang sedang ngomongin topik tertentu, ya tiba-tiba ada satu kita kirim, ya bukan berarti salah ya, tapi kurang nyaman aja gitu. Ya. Tapi kadang-kadang begini, di satu grup itu sedang ada duka cita karena ada teman yang anggota keluarganya meninggal misalnya. Nah, kalau keadaan seperti itu, ya jangan kita kirim sesuatu yang sifatnya bercanda yang tidak berhubungan, tapi justru kita harus menunjukkan simpati kita. Nah, ini yang dikatakan di sini, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang
menangis. Jadi jangan, terutama ketika ada kedukaan, semua lagi mengucapkan turut berduka cita ya. Terus kita jangan nyelonong kirimkan sesuatu yang entah sifatnya bercanda, yang sepertinya menunjukkan kita tidak bersimpati ya. Itu hal sepele sekali ya, simpel, ini tidak memerlukan penafsiran yang dalam ya. Lalu ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kita perlu ingat bahwa banyak yang dikatakan di atas langit ada langit lagi gitu. Jadi artinya kadang-kadang kita mikir kita udah paling pinter gitu ya. Jangan lupa ya, ada lagi orang yang lebih pinter ya. Kita mungkin tanpa sadar mungkin merasa paling pandai ya, bisa aja seperti itu tapi kita sadari. Lalu ayat 17, nah ini juga simpel sekali. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kitab Yakobus bahkan berkata, jika kamu tahu berbuat baik tapi tidak kamu lakukan, itu dosa. Kita kira kalau kita tidak berbuat jahat itu udah bagus. Tapi kalau kita pasif, ya menurut Yakobus, kamu tahu harus berbuat baik tapi kamu nggak lakukan, itu dosa. Jadi ada suatu hal yang bisa kita lakukan buat nolong orang lain, mungkin simple ya, tapi kalau kita lakukan itu sangat menolong buat dia. Ya. Itu kalau kita tahu kita nggak lakukan, ya itu dosa. Dan itu sebenarnya membuat celah dalam hidup kita, sehingga tidak heran kalau kemudian iblis punya kesempatan untuk menyerang kita. Ya. Jangan lupa Tuhan tetap mengasihi kita, tetapi kasihnya kan nggak berubah. Tapi bagaimana hidup kita, sikap kita itu sebenarnya menentukan seberapa jauh kita itu rentan ya terhadap serangan iblis ya. Ayat 18, nah ini hal yang penting ya. Ini salah satu dulu ayat hafalan ya yang saya diajarkan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya. Itu dalam kendali kita ya. Jadi itu banyak sih aplikasinya. Kalau misalnya ada orang berbuat jahat ya jangan balas kejahatan lagi ya. Kejahatan yang dia buat dengan kejahatan lagi, bukan ya, tapi balas dengan kebaikan, lalu kontrol diri kita ya. Sekali lagi ini ngomongnya mungkin gampang, tapi dalam praktiknya kan kadang-kadang karena kita merasa kita punya kuasa ya, lalu kita bisa berbuat semaunya ya. Ketika kita nggak suka sama seseorang ya, kelihatannya kita senyum, tetapi terus kita membuat beberapa hal yang dalam kendali kita sebenarnya itu menunjukkan kita tidak hidup dalam perdamaian ya dengan orang lain ya. Ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat ini sebenarnya terjadi dengan jelas di depan mata kita ya. Kalau kita mau buka mata kita akan melihat bahwa ini firman tergenapi ya, dalam banyak hal gitu. Jangan menuntut pembalasan ya. Tetap lakukan yang baik. Kalau Daud bilang di Roma pasal 37 itu, diamlah di negeri, berlakulah setia ya. Lakukan yang baik ya. Dan kamu tetap bergembira karena Tuhan. Nanti apa yang kamu rindukan itu akan muncul ya dengan sendirinya. Lalu ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Nah, jangan lupa yang dibilang seteru itu
bukan hanya musuh orang yang mungkin beda keyakinan dengan kita, beda kepercayaan ya. Bukan itu ya. Tetapi orang yang mungkin bisa saja dalam hal-hal tertentu seperti kita menganggap dia saingan kita gitu. Wah, ketika dia dalam kesulitan biar aja ya. Itu istilahnya gini, kayak kita sedang dalam perlombaan ya. Kita saya pernah lihat satu klip video bagus sekali ya. Ketika dalam lomba lari ya, kalau nggak salah maraton gitu ya, sudah menjelang finish, lalu ada satu orang peserta yang lari mendahului peserta lainnya. Tiba-tiba dia lihat orang yang dia dahului itu linglung terus jatuh gitu ya, mau pingsan. Orang ini balik loh, balik, dia gendong orang itu, dia papah, ya, dia kasih minum juga kalau nggak salah, sehingga itu jadi sorotan kamera. Ya, memang orang itu akhirnya tidak menang, tapi ini luar biasa ya, dia lebih mengutamakan saingan dia itu dalam pertandingan, dia tolong. Ya. Nah itu yang salah satu hal praktis yang bisa dilihat gitu ya dengan perbuatan nyata. Itu kan saingan dia dalam pertandingan. Tapi ketika dia tahu butuh pertolongan, dia beri makan. Ya. Ini mengalahkan ya. Saya melihat ya, jujur kadang-kadang kita mungkin yang tahu lebih banyak firman atau orang Kristen lah kan, atau pelayan Tuhan lah. Untuk hal seperti ini kita seringkali masih harus banyak belajar ya. Kalau kita lihat ada orang-orang yang mungkin kepercayaannya beda dengan kita, tapi bagaimana dia dalam bertindak itu, dia unggul sekali. Itu yang tadinya seterunya itu bisa dirangkul misalnya, diberi kepercayaan, diberi makan istilahnya. Nah ini sebenarnya tanpa dia sadari, tanpa dia tahu, dia menumpukan bara api ya di atas seterunya itu. Akhirnya nggak tahan ya. Ya. Orang bisa jadi malu ya, tapi yang luar biasa adalah orang itu bisa berubah ya, karena sentuhan kasih itu yang dikatakan kasih itu mengalahkan banyak hal ya. Lalu ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan ya. Ini hal praktis yang mungkin kita perlu camkan satu persatu ya. Dan kesimpulan yang saya mau sampaikan ini di ayat 18 tadi ya. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang ya. Jangan cari musuh ya. Ada kata-kata yang kalau nggak salah itu kutipan dari filsuf orang China kalau nggak salah, saya lupa lah. Tapi kata-katanya begini, 1000 teman itu masih kurang. Satu orang musuh itu terlalu banyak. Saya pikir, ini maksudnya apa ya? Jadi artinya cobalah berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Jangan cari musuh itu. Kamu punya musuh, itu udah kebanyakan walaupun cuma satu ya. Coba kalahkan apa yang kamu sebut itu masalah yang membuat seseorang itu menjadi musuhmu itu. Hiduplah dalam perdamaian dengan orang itu. Ya tentu kita harus pandai-pandai, jangan lugu gitu ya. Kita melihat sejauh mana seseorang ini tetap kita kasih ya, orang ini bisa dapat dipercaya gitu, supaya tidak melakukan suatu hal yang mungkin berbahaya buat kita. Tapi poinnya di sini, hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat mungkin kalau hal itu bergantung kepada kamu, ya, kamu lakukan yang baik. Kamu punya power, ya, putuskan hal yang baik, yang sifatnya itu akan menolong orang lain, termasuk menolong orang yang mungkin kamu anggap seteru kamu, ya.
hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin.